Assassin jungle. Yang pasti pattern dari Kairi ini akan cepat banget. Wah, ini akan sangat terbantu ya. Dengan banyaknya support utility yang dibawakan. Tambah lagi untuk sekarang, sudah ada Luka yang ternyata ingin mengimbangi juga gerakan cepat dari Jowhead. Oke, ternyata kaliannya yang di XP ya. Tapi kalau ngomongin ke arah EXP ini, Gua pikir kali badak ini tadi. pergerakannya agak cukup mengerikan ya. Dari tim Bigetron, kalau dia salah aja masuk ke rumput kalian, walaupun punya tsunami slam segala macam, bisa dia loh ini makan. Instan ini damage-nya, Profesor. Iya, apalagi Kibo ya nantinya. Takutnya dia niatnya ke pick off, malah di pick off. Wah, itu bakal repot banget. Dan sekarang, Dynamic Duo. Lagi-lagi ini dia efek dari Selena ya. Dia sangat cepat sekali untuk memakan monster-monster jungle. Oke, tapi nampaknya Fedi sana mencoba menutup karena para pasukan dari tim Onyx. Kibo yang lebih tepatnya. Satu kali flicker, ini sangat mahal banget untuk membuat para pasukan dari tim Onyx nantinya tidak bisa agresif di arah Tato. Itu dia, dari emblem yang berbeda pastinya tank versus assassin, tapi itu jungle. Oh, sama-sama level 4. Tapi kali ini dari seorang Kairi belum melihat ada sebuah kesempatan yang bisa dia makan sekalipun ada Moreno depan sana. Anavelnya juga nggak bisa masuk ya, ada trap soalnya. Jadi nggak bisa dengan mudah mendapatkan spot mencuri satu buah monster jungle. Dan sepertinya tidak ada yang begitu berbeda ya, paling di Jowhead mungkin karena ada pull yourself together. Iboy, Oh, bakal kejar tapi karena Kimo udah gak ada lagi, flicker pangan dimakan. First blood, itu dia. Mereka akan coba dikejar, mereka coba makan dulu Kiboynya terlebih dahulu dan bahkan mereka tahu kondisi kali ini Kairi akan lebih memilih ke arah para buff ketimbang untuk tim juga arah objektif. Ya, apalagi lawannya Baxia kan. Ini kayak comparison nggak bagus juga untuk Kairi, jadi akan dilepas. ya kayaknya bakal dijelaskan lebih dahulu ya untuk di early game seperti ini. Kairinya bakal di-press tentunya. Ini bener-bener kayak sedikit menekan bagaimana pattern farm dan membiarkan Anavel mendapatkan turtle dengan gratis. Oke, tapi nampaknya belum ada tsunami slam. DPS-nya masih belum cukup dan juga seorang Lutfi. Satu turtle pertama, data statistik baris oke dan itu dia Kiboy. Menyelamatkan Sas dengan satu kali ejektornya. Percaya, Ki is a trust. Wait, tapi itu Eman yang nutupin loh pergerakan Kairi. Dia mau invade jungle tadi, tapi Emannya nutupin sekaligus jalan ke arah mid lane. Dan sekarang orange buff. Oke, orange buff dari seorang Kairi masih bisa di-reset oleh Kiboy dan itu tsunami slam. Belum keluar, perpasukan dari tim Inter dapatkan tsunami slam. Bigetron saat instan berhasil mendapatkan satu momentum, tapi Eman one last hit dan Blinker ofensifnya gagal mendapatkan satu informasi yang mahal dari seorang Kairi. Tapi tetap berhasil didapatkan orange buff. Ada di tangan Kairi, jadi pertukarannya tadi lumayan worth it. Oke, setidaknya tidak ada kerugian bagi kedua kubu jungler. Dan tinggal menunggu bagaimana setup wait. yang dilakukan dan Mirko. Oke, dan bahkan di depan sana kita lihat Sans termakan dalam pasukan dari Bigetron. Mirko, the one Mirko, and only. the one and only. T0. Menuju ke arah Bigetron, apapun yang terjadi, itu dia Mirko. Mirkotron. Mirkotron. Tapi ini 2-0 ya? Ya, gak ada 2-1 banget kayak gue nih 2 match 2-1 sekarang 2-0. Reverse psychology. Nah, karena kan Goni sama Mirko, Goni Onyx. Benar. Mirko Bigetron. Dan Arrow, Oke, tapi Lele, Connect, Solister menuju ke arah belakang, tsunami slam! Berhasil mengalau tapi ejector jangan poin. Menuju ke arah seorang Anavel, terlalu keras. Dan Avatar of kalian yang kali ini membuat perpasukan dari tim Bigetron belum bisa memakan seorang Lutfi. Oh, itu siapapun yang call untuk bisa engage itu bagus banget karena emang purple buff-nya up. Dan kalau ada yang tumbang dari membernya Onyx itu pasti bakal rugi banget karena Kairi gampang banget buat di-invade. Oke, tapi gini loh, sekarang mereka butuh waktu banyak banget untuk bisa dapetin seorang Anavel. Secara tidak langsung, di atas kertas, Anavel ini masih ada di atas angin. Ya, tapi balik lagi, Bigetron bermain dengan waktu. Mereka nggak bisa membiarkan Onyx bermain di atas menit 15 karena di atas menit 15 ini Onyx bakal power banget untuk memainkan split push. Iya, gak ada yang bisa match up landing dengan enak ya. 3-2 udah jadi solusi terbaik. Bahkan dilepas tanpa adanya kontes sama sekali. Ya, karena balik lagi di sini Onyx bermain dengan waktu. Mereka akan mencari seluas mungkin space yang bisa diciptakan hanya untuk Kairi bisa farming. Spesial dari tank jungle ya. Untuk di awal dia bakal kuat banget, invade jungle juga siap banget. Dan top lane ini akan plating 4 member yang diturunkan. Wah, tapi itu ditukar dengan adanya Kairi di arah bottom lane. Oke, memang belum menit 5, but it's okay, no problem. Kairi tetap dapat gold walaupun dalam kondisi yang under. Walaupun, free ya? iya, dia tetap lihat plus 78 perak itu dalam posisi kehilangan 3 poin dan 1.300 gold difference itu mahal. Ya. Udah jadi first item, jadinya udah ada damage nih. Hati-hati dari teman-teman Bigetron, miskalkulasi sedikit, mungkin punishment. Tapi dari ada Kairi bisa info loh. lihat. Tapi tadi ada info. Ada info retribution. Jadi kalau para pasukan dari tim Onyx lagi
mencoba untuk mencari satu steal Orange Buff masih oke. Aku lebih aware sama Arrow sih. Takutnya nanti tiba-tiba ketika dalam keadaan winning condition, Bigetron masuk satu-satu dan Arrow-nya itu akan jadi game changer. Nah, Annabelle. Oke, Annabelle masuk ke arah depan, Luffy menjadi badan. Berpasukan dari tim Bigetron, Tsunami Slam-nya. Oh, di-dodge. Kali ini di-dodge begitu saja oleh Kiboy. Kepada berpasukan dari tim Bigetron, mereka berhasil di-dodge dengan menjadi kesempatan untuk Onyx membalikkan kembali keadaan yang mereka miliki. Unstoppable Force ya. Gila tuh Itu orang. kunci dengan menggunakan CC imun. Bukan masalah CC imun ya, Prof. Mekaniknya, Prof. Timingnya Timing. bikin dia bisa, tapi masuk lagi ke rumah. Woi. Udah sih. Dari Sengage saja kayaknya ya. Cuma sedikit ancaman aja dari roda Annabelle. Dan balik lagi, karena sudah di atas menit yang kelima, jadi akan ada kemungkinan untuk split push dari Kairi. Dan itu yang harus dicari solusinya sama Bigetron. Oke. Tapi kalau kondisi kali ini kita lihat di mana Kairi bertemu dengan Luka. Untuk Satu bar. sisi saat ini belum bisa menuju ke arah Luka, masih terlalu kuat. Belum juga ada anti regain. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigetron kali ini memang terlalu jauh. Tapi target utama mereka adalah mampu nggak Kairi nge-cancel perfect turtle Annabelle. Efek life ban ya. Kalau berhasil mampu, wah ini menjadi satu buah momentum untuk Onyx bisa bounce back. Jangan lupa nih untuk Jauhead yang invade jungle. Ketika ada Jauhead, itu luka yang bertambah. Bukan damage dari Jauheadnya lagi. Nah, Eman dengan Sky Pierce di menit yang ke-6 kali ini akan ada setup untuk menggerakkan 5 member langsung dan tapi perfect turtle. Oke, perfect turtle ini menandakan dari Kairi dan kawan-kawan memilih untuk beredam dan benar-benar bisa nge-relay game ini. Nge-relay, nge-stretch game ini berat loh. Wait. Tapi temponya pelan banget sih, karena emang akan farming terus objektif dari Iya. Onyx. Oke, tapi menarik, Savero sebagai gold laner kali ini membawakan Demon Hunter Sword. Yang menandakan bahwa dia ingin makan depan juga, ingin memberikan damage yang lebih terhadap Basya. Ini ada terobosan baru sih. Oke. Ini efek yang dicari ya. Unique efek yang dicari ya, efek Devour. Iya, iya. Jadi mana ketika dia memberikan basic attack, tentu damage yang dihasilkan itu akan sesuai dengan persenan darah dari lawannya. Jangan lupakan ya, emang karena ada Baxia juga di bagian depan, damage reduction itu nggak berpengaruh dengan percentage HP. Oke, tapi langsung ada Tsunami Slam yang di-cancel kembali oleh Starkey Boy. Dan perpasukan dari tim Bigetron, mereka tidak memiliki power. Dan perpasukan dari tim Bigetron berhasil menangkap seorang Savero. Meanwhile, Federation di belakang sana menutup jalannya Kairi. Dengan adanya Kairi, Retribution mau tidak mau digunakan dibandingkan dia harus kehilangan momentum atas partu buff-nya. Iya, iya. Dan memang sih nggak bisa selamanya menghindari pertempuran. Karena akan ada momennya seperti tadi, tabrakan terjadi dan Annabelle sampai depan jauh banget. Zoning yang dilakukan demi untuk membuka mid lane. Ya, tapi di juke ya, Sans dan Kairi mencoba untuk membuka space sebisa mungkin lebih tepatnya. Karena udah pasti di sini member dari Bigetron akan mencoba untuk memberikan pressure 0-5 poin kill yang begitu dominan. Cari terus Kairi. Gila Kairi cari space terus ya. Iya. Semaksimal mungkin dia. Tapi lihat di depan sana, pasukan dari tim Bigetron, mereka berhasil menghindari invasi dari Kiboy. Dodge tadi flicker yang terbaca oleh Heman. Bahkan tanpa ngeluarin flicker juga. Orange Buff sekarang udah mulai di-invade. Oke, Kairi kali ini lebih memilih kembali fokusnya targetnya level 12 terlebih dahulu. Dia dapetin Tempest of Blade. Dia bisa team fight dan jujur kali ini udah mulai masuk di menit ke-8 Moreno yang udah mulai ketar-ketir. Udah pasti ya ini. Balik lagi, Moreno harus lebih berhati-hati jangan sampai dia kena arrow. Karena Sans bisa mengubah game ini kapanpun. Ketika Moreno emang belum bisa ditumbangkan. Tapi balik lagi, emang belum ada loh yang bisa ditumbangkan dari member Bigetron. Ya mungkin satu item lagi ya untuk Kairi. Kalau Blade of Despair mungkin atau penetrasi seperti Malefic Roar juga menjadi opsi yang cukup baik. Screening, mencari dimanapun berada. Tidak ada yang dapatkan dan ini dia. Dari purple buff-nya. Akankah coba di-engage? Apakah di-skip? Kalau ngelihat dari posisi Kairi yang show di map di arah bottom benci, di-skip. Dan itu keras banget sih. Itu ditembak gimmick keras banget sih. Ya. Balik lagi ya untuk Annabelle. Pemilihan dari Blade Armor dan juga Radiant Armor. Alright, Tsunami Slam! Berhasil mendapatkan Sas. Beda cerita dengan ada Kiboy. Dan Sas termakan membuat para pasukan dari tim Bigetron lihat mereka berhasil melakukan satu Lord tanpa ada kontes sama sekali. No kontes. Free. Dan oke Kairi. Masih bisa kabur untuk item dikejar. Tenang ya. Dilihat ya, kita lihat tenang. Tidak mau terlalu terburu-buru untuk Tempest of Blade, tapi Savero. Lihat. Dia juga tenang. Itu Link.
Ketenangan. Itu Lim, ketenangan. Itu Iya. kunci loh. Tapi masalahnya nggak boleh setenang itu juga. 5.000 gold sekarang udah dipegang. Bigetron baru masuk di menit yang ke-10. Plus ada Lord yang didapatkan secara free banget. Profesor, gimana caranya Onyx bisa bounce back sekarang? Wah, ini cuma bisa berharap kepada mistake ya yang dibuka sama Bigetron. Dan berharap kepada arrow-nya kalau bisa connect-nya ke arah Eman atau Moreno untuk bisa langsung di follow up. Karena kalau boleh lihat itemnya Eman ini udah hampir lengkap loh. Kolektor item. Lihat betapa kayanya Eman di game ini. Karena emang dari tadi dia nggak kesentuh sama sekali. Even dengan ejector dari Keyboy. Dan jangan salah ya, Baxia dari Anavel ini nggak bisa lagi nih tumbangkan dengan gampang. Pastinya dengan Blade Armor, Link pun itu akan ketahan dari Berat. damage. Dia bisa main belakang sih, Link. Kalau bisa gue bilang ya. Linknya bisa main belakang. Sedangkan ngomong belakang, nggak ada dari tadi posisi di depan, di belakang. Lihat, nggak Semua ada. depan. Semuanya solid jadi satu di sini. Wah, tapi balik lagi ya, cut wave yang dilakukan ini jauh banget. Emang ini yang paling bagus untuk dilakukan sama Onyx. Sehingga nantinya mereka hanya bisa melakukan defense untuk dua lane aja. Makronya lihat gak? Kairi potong. Keyboy-nya buka. Buka di bawah di sentry. Iya. Biar kelihatan semua di mana. Dan sekarang ketebak ya, udah mulai ada invade ke bagian top lane. Jadi mau nggak mau Onyx harus mundur dan beralih ke bottom lane. Nyaris. Almos. Numpang lewat doang itu tadi ya. Emang hampir itu nggak pernah cukup ya. Benar. Dan reset kembali sengganya di Lord yang pertama Onyx. Masih bisa defense. Belum ada best turret juga yang hilang. Belum masuk di menit 12 juga kan. Ini definisi hidup segan mati tak mau, bro. Wah, Ini bener-bener dia udah di dalam kondisi di ujung tanduk, di dalam nafasnya juga udah terengah-engah. iya. Tapi mereka masih mau coba cari celah dan itu yang mungkin ditakutkan tadi oleh para pasukan dari tim Bigetron. Jangan sampai ada celah sedikit pun yang kebuka. Tapi emang akan ada celah pasti. Mau gimana pun caranya, Link akan terus mencari space. Tinggal gimana caranya react dari Bigetron. Apakah mereka akan bermain dengan 3-2 atau duanya di Lord, nanti tiganya bakal makan Link di area bottom lane. Karena Sun sekarang udah punya Wishing Lantern. Ada Malefic Roar juga untuk Kairi. Udah pada punya damage sebenarnya pelan-pelan dari member Onyx. Oke. Hanya saja ya Bigetronnya tetap lebih kaya mau dari sisi manapun. Karena Eman sekarang udah gak bisa ditarget lagi nih. Even kena arrow dari Sun karena dia udah punya Rose Gold Meteor. Itu yang gue bilang tadi. Memang gue tahu kondisi gold pasti lebih under jauh. Tank jungle akan dominasi di awal. Tapi sampai 6.000 gak sih, Be? Sampai 6.000 sih. Dan masih bisa bertambah loh, jangan lupa. Ini penguasaan mapnya nggak mau dilepas sama Bigetron. Dan freeze minionnya terus-terusan dilakukan. Kalau misalnya sekarang mereka bisa dapat tim fight menang, ini 8.000. Mudah-mudahan apakah Tsunami Slam itu juga Nggak Lutfi atau tidak. Tapi kalau damage-nya cukup, mereka akan bisa karena Lutfi. Karena ingat ada Sky Pisar di tangan dari seorang Granger. Jangan lupakan itu. Belum mau ya. Gak boleh sembarangan sih. Targeting. Sementara, tim fight akan dimulai karena atasnya show. Oh, really? Mereka mau mulai tim fight kayaknya. Enggak deh. Sakit banget itu Dead Sonata. Itu satu kali loh. Iya. Karena tadi Moreno-nya show di atas sih. Jadi gue pikir kayak, ini saatnya Onyx untuk mulai duluan. Mereka bisa 5. Karena Ternyata enggak. Moren udah lama stay di sana, so dia pengen lihat. Kairi nggak muncul di saat di freeze land. Ternyata insting dari sosok dari Kairi, dia tahu kalau misalnya di depan sana, nggak ada Moreno gitu loh. Nah, tapi Moreno juga bahaya nggak sih? Karena dia belum ada winter loh. Di Marvel buff sekarang bisa didapatkan oleh Kairi. Lordnya di reset. Ini waktu lagi yang dibeli loh. Onyx mungkin bisa kontes untuk Lord kali ini. Really? Oke, kita lihat. Level sama 15. Bukan masalah level sama, Oh. tapi ini dia Lutfi. Momentum yang akan dibuat, tapi lihat Rosara Tsunami Slam di arah belakang. Menuju ke arah seorang Moreno, tapi lihat surprise! Teman-teman. Menuju ke arah belakang, lepaskan Kairi! Seven soft lane, menuju di mana Luka berada dan berhasil melakukan satu bomba kill. Kairi gagal, tapi di belakang sana Eman free hit. Dan ada triple kill looking for Maniac! Dan itu dia, kita menang bertahan dari seorang Finn. Masih mampu, tapi langsung ada sosok seorang Anavel yang ditutup oleh sosok seorang Samra dan master kill from Eman, the monster from Bigetron. Itu dia. Terlalu overcommit juga memang tadi dari Anavel. Tapi bayaran Stifal 4 member dari Onyx tumbang. 1 poin kill akhirnya terbuka. Namun Eman lagi-lagi nih penyelamat dari Bigetron. Ya, Rose Gold-nya sampai ke trigger ya. Dan mau nggak mau, Kairi lebih memilih untuk memotong laning jauhnya dan meninggalkan Lord terlebih dahulu. Karena mereka masih punya power dengan Kimi untuk mempertahankan high ground. Masih ada Link juga untuk motong satu wave. Seknya 700. 60 Sky Pierce, lethality effect yang sangat tajam. Dan hati-hati untuk Lutfi atau Keyboy. Siapapun yang terkena Tsunami Slam bakal di follow dengan Eman. Instan. Instan itu. Harusnya cukup ya. Mungkin yang paling berat memang ada di Lutfi karena dia punya spell Revitalize. Ya, dan ini buat ngejawab juga ya teman-teman ya. Bang, kenapa Eman selalu beli sepatu hijau? Lihat item roamnya dikit banget udah pasti. Dan gak bakal ke sharing juga, gak bakal aktif juga. Ya, gak ada masalah juga. Gak ada masalah juga.
Aku masih menunggu nih gebrakan dari tim Onyx. Ketika tadi mereka coba untuk kontes, ternyata hasilnya nggak sesuai kan dengan apa yang mereka inginkan. Emannya selamat, korbannya dari mereka 4, dan sekarang gold key jadi 9.000. Wah iya, dan Jauh lagi ini mereka coba melakukan end strike push di mid karena standby opposition. Conceal game terjadi, mundur ke belakang, menuju ke bottom lane. Sas dari tengah utama mendapatkan tsunami slam. Menuju ke sosok seorang Lutfi tanpa dengan Sasa berfollow damage sempat termasuk dari tim Pinketron. Boy. Mencoba melawan Clay tapi Keyboy dilangkap karena seorang Eman. Langsung ke belakang dan itu dia Kairi Kairi yang